Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jariyah dari SD Negeri Sungai Lulut 1 Banjarmasin, CGP Angkatan 11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Nah, pada aksi nyata kali ini saya melakukan penerapan budaya positif di sekolah. Saya melakukan pengimbasan tentang budaya positif kepada rekan guru di sekolah saya. Sebelumnya saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah saya, yaitu Bapak Muhammad Fajrin SPD. Nah, melalui kegiatan komunitas belajar di sekolah dengan dibersamai oleh ketua komunitas belajar dan rekan guru dari fase A, fase B, dan fase C, serta guru mata pelajaran dan juga staf yang ada di sekolah, saya dan rekan-rekan berbagi dan saling berdiskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah kami dan bagaimana penerapannya di sekolah. Alhamdulillah, sambutan dan respon teman-teman saya begitu positif dan saya pun juga sangat luar biasa senang dalam melakukan pengimbasan di sekolah saya. Saya berharap pengimbasan ini tidak hanya sekedar di Kombel ini saja, tapi juga nanti akan diterapkan di dalam kelas maupun di sekolah kami. Berikut kegiatan yang kami lakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Sungai Lulut 1 Banjarmasin Bapak Muhammad Fajrin SPD, yang terhormat Ibu Yeni Yastuti SPD selaku Ketua Kombel SDN Sungai Lulut 1 Banjarmasin, yang terhormat Dewan Guru beserta staf SDN Sungai Lulut 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka komunitas belajar SDN Sungai Lulut 1 Banjarmasin pada materi penerapan budaya positif. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya Sri Izah Mujijah SPD selaku pembawa acara pada Kombel hari ini akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kayu Baimbai, yang ketiga sambutan, keempat pemaparan materi, yang kelima doa, dan terakhir penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah sama-sama kita membuka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kayu Baimbai yang akan dipandu oleh Ibu Nurul Hikmah SPD. Kepada Ibu Nurul Hikmah SPD kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri tadi lope. Acting namanya teman-teman. Bangun.
Hadirin, hadirin duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Nurul Hikmah SPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Yastuti SPD. Kepada Ibu Yeni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sungai Lulur 1 Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Sungai Lulur 1 Banjarmasin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam acara komunitas belajar seperti rutin yang kita laksanakan setiap bulannya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini saya sebagai Ketua Kombel menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan Kombel tentang menerapkan budaya positif. Diharapkan dengan kegiatan ini tujuannya adalah untuk membudayakan anak-anak menerapkan, membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Tentu saja dengan penuh tanggung jawab atas keyakinan mereka yang sudah mereka bahas di kelas. Kemudian untuk berikutnya, tujuan berikutnya adalah tentu saja dengan budaya positif ini akan menciptakan kelas itu akan menjadi menyenangkan, dan dengan kebiasaan berbudaya positif itu diharapkan anak-anak bisa menerapkan di mana saja, terutama di lingkungan sekolah yang terpenting. Nah, baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dari saya. Berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Yastuti SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zariah SPD. Kepada Ibu Zariah kami persilakan. Ya, terima kasih banyak kepada moderator kita Ibu Sri Ijah Mujijah SPD. Ulun ambil alih Bapak Ibu lah, izin Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, ulun ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berhadir di kegiatan Kombel hari ini, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif. Nah, penerapan budaya positif ini yang ulun dapatkan ilmunya di CGP Angkatan 11. Nah, izin ulun berbagi dengan Bu Hanpian. Bukan berarti di sini ulun pembisanya Bapak Ibu lah, karena budaya positif ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu 1 tahun lalu. Waktu mungkin ada beberapa yang masih ingat Ibu Jana waktu Sidin melaksanakan tugas sebagai CGP Angkatan 9. Nah, hari ini ulun ulang kembali. Jadi kita sambil sharing aja Bapak Ibu. Di sini ada budaya positif dari ulun Ibu Jariah. Nah, Bapak Ibu, dengan hormat ulun memperkenalkan dulu. Di sini ada 2 orang pembimbing ulun. Ada Ibu Sri Prihartini Yulia. Ini beliau adalah seorang fasilitator. Beliau dari Jogja. Nah, sekarang ini beliau sedang ke Korea untuk mendapatkan penghargaan. Ini Masya Allah. Jadi beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Sri Prihartini.
Nah, setelah itu ada Bapak Yudi. Beliau ini salah satu guru di Gugus Karangmekar. Beliau adalah PP Ulun, pengajar praktik. Jadi beliau yang membimbing Ulun secara langsung. Kalau bersama Ibu Yulia, Ulun ketemunya hanya secara daring. Jadi tatap mukanya hanya lewat online. Dua orang ini yang membimbing Ulun selama kurang lebih hampir 3 bulan ini. Lanjut Bapak Ibu lah. Nah Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang budaya positif. Mungkin kita ini sudah menjalankan tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Ibu Bayah, dia tahu lah apa itu budaya positif. Menurut Ibu, maaf lah, apa budaya positif itu Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Jariah. Mungkin Ulun cuma sedikit saja mengetahui tentang budaya positif. Budaya positif mungkin menurut Ulun ialah budaya yang membawa ke arah yang lebih baik, seperti misalkan kebiasaan yang membuang sampah mungkin pada tempatnya, kemudian juga menertibkan kebiasaan yang biasanya dilakukan di jalan. Misalnya kalau peraturan lalu lintas seperti itu ditaati, misalnya jangan dirajah, itu mungkin suatu kebudayaan yang positif menurut Ulun lah. Mungkin itu aja Bu Jariah, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Nah, benar sekali apa kata Ibu Bayah. Budaya positif itu adalah hal-hal yang berpengaruh untuk menjadikan perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, untungnya di CGP ini itu tidak ada benar salah Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau jawaban kita benar, pasti itu akan selalu diapresiasi. Kalau di kelas Ulun biasanya mengapresiasi jawaban anak tuh dengan tepuk good job. Boleh kita coba Bapak Ibu? Tepuk good job. GOOD, good job, good job, good job, good job. Wow, itu biasanya untuk apresiasi untuk anak-anak. Nah, jadi budaya positif adalah nilai ataupun keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Kayak apa gerak berpihak pada murid tuh Bapak Ibu? Nah, sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa sejatinya kita sebagai guru itu harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah salah satunya pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, yang tentunya fokusnya itu pada murid dan agar murid tersebut mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Masya Allah, gurunya pun bahagia kira-kira Bapak Ibu. Insya Allah bahagia. Kalau muridnya bahagia, insya Allah gurunya pun juga bahagia. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari budaya positif ini, nah ada beberapa konsep pemaparan yang akan Ulun paparkan. Yang pertama itu perubahan dan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, Bu Hanpian adakah di sini yang mungkin sudah familiar atau ada beberapa hal yang mungkin yang belum Pian ketahui sebelumnya? Ulun mungkin mau bertanya dengan Ibu Melan. Kira-kira Ibu Melan Pian pernahkah mendengar salah satu atau semuanya atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Nah, Ibu Melan baru pertama kali. Kalau Ibu Sri Rahayu, kira-kira Ibu pernah ada mendengar atau pernah ada membaca di sebuah mungkin di PMM atau di mana? Itu perubahan, disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, keyakinan sosial. Yang pernah didengar itu adalah keyakinan kelas.
Biasanya itu dilaksanakan di kelas depan kalau masalah keyakinan kelas ini. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Melan dan Ibu Sri Rahayu. Ini jujur sekali Bapak Ibu. Nah, ulun pun ini modul 1.4 Bapak Ibu lah ulun belajarnya di CGP. Ulun pun saat belajar ini hampir pingsan. Jadi modulnya itu sangat banyak. Biasanya kan konsepnya itu paling 2 sampai 3. Ini ada 7. Nah, jadi sangat banyak yang dipelajari dan beberapa baru juga ulun ketahui. Mungkin ulun tahu misalnya kayak segitiga restitusi pernah mendengar. Cuma kada tahu apa gerang segitiga restitusi itu. Nah, yang mungkin sering kita dengar itu adalah keyakinan kelas karena tanpa disadari ataupun dengan sadar kita sudah melaksanakan itu di kelas kita. Nah, yang pertama, perubahan dan paradigma belajar. Perubahan dan paradigma belajar ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan tahapannya, sesuai profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang itu sedang marak-maraknya pembelajaran berdiferensiasi. Tapi apakah itu kita gunakan setiap saat? Itu tidak mesti setiap saat Bapak Ibu. Mungkin kita bisa menjadwalkan misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk pembiasaan kita di kelas. Nah, dan pembelajaran berdiferensiasi ini kata ini fasilitator kami Ibu Yulia itu jangan sampai miskonsepsi. Karena kan kita pernah tuh ada mendengar belajar berdiferensiasi itu gaya belajar muridnya dibeda-bedakan. Nah, ulun pikir seperti itu juga. Misalnya ada murid yang kinestetik dibagi kinestetik aja, ada yang murid visual, ada yang audio, ada yang audio visual, lalu dipisah-pisahkan. Oh, ternyata tidak. Ternyata belajar berdiferensiasi ini guru itu menyiapkan banyak sekali bahan ajar apa yang diminati anak. Misal dengan menggunakan video kita ajarkan anaknya, habis itu dengan menggunakan permainan, habis itu anak-anak kita ajak juga melihat visualnya turun di lapangan langsung. Nah, jadi bukan berarti mengotak-ngotakan anak. Nah, jadi kita jangan sampai miskonsepsi. Nah, setelah itu ada nih miskonsepsi juga tentang teori kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang Bapak Ibu lah kalau di kelas tuh tanpa disadari ataupun sadar, karena mungkin ada beberapa perilaku anak itu yang memang harus kita bimbing. Nah, jadi tanpa disadari kita tuh membuat ilusi guru tuh sebagai pengontrol murid sepenuhnya. Nah, padahal tidak. Habis itu juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini jujur ulun pernah berpikir seperti ini. Ulun merasa padahal ternyata anak itu, kita membuat anak merasa bersalah itu bisa menanamkan karakter anak, misalnya contohnya rasa empati. Nah, tapi ternyata itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Nah, habis itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata ada juga yang tidak. Nah, habis itu ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apalagi kita sebagai guru Bapak Ibu lah, nak lakukan ini, nak lakukan itu. Nah, ternyata itu juga tidak boleh. Nah, di sini ada lagi keterangannya. Nah, biasanya selama ini kita melakukan stimulus respon. Nah, sekarang kita harus belajar lagi menjadi teori kontrol. Bagaimana itu? Misal, kita biasanya melakukan stimulus respon nih kepada anak, misalnya realitas kebutuhan kita sama. Kita berpikirnya anak tuh semuanya sama. Ternyata realitas kebutuhannya berbeda-beda. Nah, jadi kita harus sadar tentang teori kontrol itu. Habis itu semua orang melihat hal yang sama. Misal ada gambar garis, 1 garis atau 2 garis, kita berpikirnya anak itu akan melihatnya dengan posisi yang sama. Padahal bisa jadi daya tangkapnya itu berbeda-beda. Nah, jadi kita harus sadar itu. Habis itu kita mencoba mengobrol orang agar berpandangan sama dengan kita. Apalagi kita guru nih, kadang-kadang Bapak Ibu hendaknya tuh anak tuh satu pandangan dengan kita. Padahal kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda, tidak sama. Nah, habis itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk ataupun yang baik. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi
tapi ternyata hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Habis itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di teori kontrol itu anak diminta untuk menciptakan pilihan-pilihannya sendiri. Habis itu model berpikir menang dan kalah, sedangkan di teori kontrol itu tidak ada menang kalah, adanya menang. Nah, itu sangat positif. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini yang kedua Bapak Ibu lah. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharap imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu selama ini Bu Hanpian lebih banyak yang mana? Imbalan kah, ancaman atau hukuman? Semuanya atau semuanya pernah dilakukan? Ya, semuanya pernah dilakukan. Iya benar. Imbalan pernah, karena apalagi anak-anak biasanya yang pemalu, yang kurang aktif, biasanya itu kita arahkan dengan imbalan Bapak Ibu reward, misalnya maupun diberi pujian atau hanya sekedar bintang, diberi bintang kecil saja sudah imung benar anak-anak itu. Nah, habis itu bisa juga mengancam, biarlah hawas saja, bila bergerak sedikit ibu beri nilai D biar. Nah, tuh bisa jadi. Atau hukuman misalnya, biarlah bilanya ke WC lewat dari 5 menit kan boleh lagi masuk. Nah, itu hukuman biasanya. Tapi ya semuanya pernah kita terapkan Bapak Ibu lah. Nah, di disiplin positif ini bagaimana caranya kita tidak memberikan imbalan, ancaman dan hukuman tersebut, tapi anak yang memilih sendiri. Anak itu sadar akan kesalahannya dan dia itu akhirnya berubah dengan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu ada profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, 6 dimensi ini yang anak-anak kita pun sering menyanyikan lagu ini, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Habis itu primary years program ini salah satunya adalah sikap empati, habis itu sifat disiplin. Nah, itu salah satu sikap. Kalau life skill itu bagaimana anak tersebut bersikap sopan santun, misal ada guru dia jalannya menunduk. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang ketiga ini ada motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia itu terbagi jadi 2, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu berarti dari dalam kan dari luar Bapak Ibu? Dari dalam, nggih. Nah, kalau budaya positif ini adalah tujuannya anak-anak tersebut menerapkannya itu dengan cara intrinsik. Jadi bukan dari luar, makanya tadi tidak dengan reward, tidak dengan hukuman. Nah, kalau dari intrinsik itu menghindari tindakan nyaman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi itu bedanya kalau budaya positif. Nah, habis itu dia ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya tadi kita salah satunya hukumannya dengan menyuruh anak melakukan sesuatu ketika dia salah. Habis itu konsekuensi itu ketika anak tersebut kita minta ini, misalnya Pian nih, misalnya Pian tidak terlambat masuk kelas, maka nanti Pian akan mendapatkan ini. Nah, konsekuensinya mungkin Pian ketinggalan pembelajaran atau 5 menit dulu menunggu. Nah, habis itu ada restitusi. Restitusi ini adalah anak tersebut menyelesaikan masalahnya dengan kepercayaannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, habis
di situ ada keyakinan kelas. Ini yang kata Ibu Ayu tadi, ini sering kita gunakan di kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang kita sepakati bersama oleh guru dan siswa kita untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kira-kira Bapak Ibu, kalau tidak ada keyakinan kelas itu seperti apa ya? Maaf Ibu Santi. Ibu Santi, kalau tidak ada keyakinan kelas, bagaimana kelas kita biasanya? Terima kasih Bu Jaria. Menurut ulun, kalau di dalam kelas tidak ada keyakinan kelas, maka kelas itu akan berantakan karena tidak ada kesepakatan antara guru dan siswanya. Jadi untuk supaya kelas itu lebih terkontrol, maka lebih baik menggunakan keyakinan kelas. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Santi. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu untuk mengontrol tadi. Nah Bapak Ibu, ternyata keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Nah jadi peraturan tuh ada tersendiri, keyakinan pun ada tersendiri. Coba pian lihat di atas sana. Gonol banar kesepakatan kelas 4B. Dulu ulur pikir keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan. Ternyata sama atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Berbeda. Ini ulun baru tahu juga. Ulun dengan PD-nya membuat di LMS. Nah kesepakatan kelas ulun ternyata pas ruang kolaborasi, oh tidak sama. Apa juga bedanya? Sama aja. Padahal ibarat bahasa kitanya sama aja. Ulun ini mengharus juga dalam hati. Tapi setelah belajar lagi dengan Ibu Fasilitator dan rekan-rekan CGP, rekan-rekan CGP hebat-hebat di Banjarmasin ini, alhamdulillah menebalkan lagi pikiran dan laku ulun. Ternyata memang berbeda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah coba perhatikan template-nya. Ada perbedaan lah Bapak Ibu. Siapa ya anak ulun minta lagi tolong. Nah tuh ada template nih. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, sama-sama di kelas 4B. Kira-kira apa ya Bapak Iqbal? Terima kasih Bu Jaria atas kesempatannya. Yang perlu lihat di sini keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di kelas ulun ini kesepakatan kelas untuk kelas ulun ada dibuat, untuk keyakinan kelas ini alhamdulillah belum dibuat. Nah jadi dari ulun mengikuti kombel yang laksanakan ini jadinya mendapatkan ilmu baru yang bisa ulun terapkan di kelas menggunakan keyakinan kelas. Yang ulun dilihat di sini, kalau kesepakatan kelas ada sebuah gambar dan ada sebuah deskripsinya. Di dalam keyakinan kelas itu hanya dari sebuah gambar dan tidak ada deskripsinya. Nah jadi itulah perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas pemahaman ulun. Tapi setelah Ibu Jaria menjelaskan nanti tentang bagaimana keyakinan kelas, bagaimana kesepakatan kelas, apa perbedaannya. Nah jadi mungkin ulun dapat mengubah di kelas ulun bagaimana keyakinan kelas yang akan ulun buat nanti. Terima kasih banyak Bapak Iqbal. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Iqbal. Ini donatur kita Bapak Ibu lah. Jadi kita makan ada donaturnya, itu Bapak Iqbal. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Iqbal tadi bedanya yang kesepakatan kelas ada gambar dan tulisan. Kalau di keyakinan kelas itu hanya ada gambar. Bujur juga, kada salah. Nah tapi ternyata Bapak Ibu perbedaannya adalah keyakinan kelas itu adalah nilainya, sedangkan kesepakatan kelas itu adalah penjabaran dari nilai-nilai tersebut. Misal, nah itu ada orang sedang kayak gini, kira-kira orang apa yo? Iya, orang sedang berdoa. Jadi itu adalah nilai religius. Nah, ulun tanamkan di sini adalah nilai religius. Ada poinnya masuk di sini Bapak Ibu. Ini nih Bapak Ibu yang sebenarnya salah konsep. Harusnya ulun membuat keyakinan kelas dulu dan baru kesepakatan kelas. Tapi karena tadi kekurangannya ilmu ulun baru tahu. Jadi terbalik, keyakinan kelas dulu hanya kesepakatan kelas dulu hanya keyakinan kelas. Nah, tapi di sini ulun tetap belum masuk akal. Ulun lihat dulu misalnya tadi itu di sini nilai religius. Jadi misalnya anak, misalnya di situ ada Leo.
Berdoa sebelum belajar. Nah, ya boleh. Misalnya berdoa sebelum belajar. Misal di sini, ini apa ya Bapak Ibu? Ini besaliman, bemaafan ke apa yo? Saling. Iya, tolong menolong. Wah, Bapak Bana, mantap. Ya, saling tolong menolong. Nah, jadi dibuat di kesepakatan kelasnya. Nah, habis itu juga misalnya yang terakhir itu menjaga kebersihan. Itu nilai kebersihan berarti misalnya tidak membuang sampah di tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Usahakan jangan pakai kata tidak. Kenapa Bapak Ibu? Lu baru tahu juga. Nah, ada ulun bikinnya ada kata tidak. Nah, padahal harusnya dari nilai-nilai baik tersebut ini kita bikin kalimat-kalimat yang positif. Nah, jadi usahakan tidak pakai tidak, ya diusahakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu belum membuat bisa dibikin, atau misalnya sudah ada dan Bapak Ibu ada kesempatan bisa direvisi. Ulun pun belum merevisi lagi ini, jadi masih ada kata tidaknya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sambil belajar kita. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ternyata sama aja dengan kesepakatan kelas, membentuknya bersifatnya abstrak. Habis itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, makanya tadi tidak ada kata tidak seperti itu. Habis itu sesuai dengan kondisi di kelas masing-masing, karena pastinya kelas ulun aja dengan kelas Ibu Ijah walaupun sama-sama kelas 4 pasti berbeda. Nah, walaupun mungkin ada poin-poin yang sama beberapa. Habis itu melibatkan warga sekolah yang pastinya anak kita di kelas. Nah, siswa-siswi kita libatkan. Biasanya Bapak Ibu kalau ulun membuatnya itu bisa dengan papan tulis atau pakai sticky note. Jadi anak-anak tersebut disuruh dibagikan sticky note ini, kira-kira anak-anak kesepakatan kelas apa yang ingin pian buat di kelas. Nah, mungkin beberapa dari pian ada seperti itu juga, atau ada yang berbeda. Mungkin boleh kita sharing Bapak Ibu. Ibu Yeni biasanya seperti apa membuat kesepakatan kelas, Bu? Izin. Membuat kesepakatan kelas biasanya karena memang belum belajar dan belum tahu bagaimana perkembangan tentang pendidikan kayak Ibu Jariani CGP dan bagaimana perkembangan kurikulum merdeka. Saya memang kurang memahami bagaimana membuat kesepakatan kelas yang baik ya, tapi saya membuatnya ya sesuai kemauan anak-anak dan kesepakatan kita bahas seperti musyawarah kayak gitu. Apa sih yang kita sepakati, apa yang harus kita bolehkan dan apa yang harus kita hindari. Biasanya sama-sama global sekelas kayak musyawarah gitu aja Ibu Jaria. Mungkin dari Ibu nanti ada yang diarahkan untuk lebih baik ke depan. Sangat terima kasih sekali. Iya, terima kasih Bu Yeni. Tapi itu termasuk loh Bu Yeni dalam cara membentuk keyakinan ataupun kesepakatan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan warga tadi siswa-siswi. Jadi caranya macam-macam. Ada kekawanan ulun itu ada yang pakai tadi sticky note sama pakai sticky note. Ada juga yang pakai apa itu diagnosis awal itu. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Jadi macam-macam caranya Bapak Ibu lah sesuai dengan kemauan anak dan kesepakatan kita di kelas dengan anak-anak. Nah, habis itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada penguasaan, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan ingin diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kemarin kami membahas ini. Ternyata misalnya anak itu, nah Bapak Ibu lah memiliki, dia tuh misalnya memiliki suatu masalah, misalnya anak itu sering terlambat atau mungkin
mungkin dia mencuri atau apa. Nah, kita jangan lupa melihat tentang kebutuhan dasar anak ini. Siapa tahu ternyata ada 5 kebutuhan dasar ini atau salah satunya yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Atau misalnya ada rekan-rekan kita nih mulai murung, misalnya Bapak Bayhaki, siapa tahu kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima itu kurang. Nah, Bapak Ibu, jadi tertawa Bapak Bayhaki, tertawa ini antara dua benar atau tidak. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kesenangan dia tuh kayak ulun, misalnya Bapak Ibu lah, ulun tuh kemarin itu berasa banget 3 minggu itu rasanya tuh sedih benar sampai tertangis-tangis. Ternyata ulun belum ke Dutamol. Itu kesenangan. Makanya ulun pas belajar ulun nih penguasaan bertahan hidup tuh bagaimana contohnya aja. Misalnya kesenangan seperti apa ulun? Kesenangan ulun belanja, ya ulun. Kesenangan ulun ini apalagi itu jalan-jalan. Ada juga kawan ulun tuh yang kulineran. Ya tuh itu semuanya ulun nih. Nah, habis itu apalagi kebebasan. Kadang kan kita ingin berpendapat tapi kita tidak bisa mengungkapkan. Nah, habis itu juga penguasaan. Kadang kita tuh hendak menunjukkan rasa kekuasaan kita nih walaupun terhadap diri kita sendiri atau yang paling kecil itu di kelas. Kadang-kadang ada kan kita merasa nih aku ini berkuasa karena aku guru. Nah, itu bisa atau bertahan hidup tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita menemui anak yang mendapatkan masalah, ya kita harus telusuri lagi. Siapa tahu salah satu kebutuhan dasarnya ada yang kurang. Nah, jadi jangan sampai kita tuh langsung ibaratnya tuh menghukum dia, tapi kita juga harus sadar kira-kira tuh kebutuhan dasarnya tuh terpenuhi atau tidak. Nah, Bapak Ibu, ulun nih ada Bapak Ibu tempelan-tempelan 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh Bapak Ibu ulun minta buhan pian kiranya nih pian boleh mengandak di mana aja. Misal nih kesenangan, pian misalnya senang menyanyi, pian tulis menyanyi. Atau jadi bebayah, aku tuh senang menyiapkan suamiku makan setiap hari, melayani. Di situ. Nah, izin Bapak Ibu lah. Boleh kesenangan, boleh kebebasan. Kira-kira kebebasan seperti apa yang ingin pian lakukan? Habis itu bertahan hidup boleh. Habis itu pian hendak misalnya tentang penguasaan boleh. Tuliskan di situ dan ditempel. Boleh diberi nama, misalnya namanya Ibu Baya. Kita sering sharing. Ya Bapak Ipin diisi. Boleh itu tergantung diri masing-masing. Ya tadi kalau dulu kan dia senang bener kalau ke mall. Nah, baru udah ke mall. Nah, atau misalnya jajan. Misalnya ada juga misalnya bersih-bersih. Boleh. Atau misalnya kan penguasaan. Menjadi misalnya menjadi kepsek. Nah, atau langsung hendak jadi pengawas. Jika ada kepsek-kepsekan lagi. Boleh. Itu tergantung kebutuhan kita. Kira-kira kebutuhan pian dalam penguasaan seperti apa, kasih sayang seperti apa, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup seperti apa. Boleh salah satu, boleh 2 atau 3, boleh semuanya. Ungkapkan di sini Bapak Ibu keresahan-keresahan kalian. Ibu Ida, kurangnya di mana Bu Ida? Semuanya baik, kira-kira gitu. Bisa kurang kasih sayang ya. Iya. Gini-gini kan bukan banget. Lagi balai. Kalau sudah boleh ditempelkan simatnya Bapak Ibu. Tidak masalah Bu, sama ada Bapak.
Singa ya kan, siapnya kan singa yang maksudnya. Kalau sudah boleh ditempelkan. Tapi ini sudah sini, tempelkan di sini. Boleh di mana saja diletakkan. Nggih, mantap. Boleh satu, boleh mencakup semuanya, boleh 2 atau 3. Nah nanti Bapak Ibu kalau pengen ikut CGP tuh bila loka karya kayak gini, makanya ulun senang banget kalau loka karya. Jadi keresahan-keresahan ulun yang beberapa minggu itu tuh langsung terungkapkan lewat speaking note. Iya, iya. Jadi penguatan lagi. Kasih sayang gue kurang kasih sayang. Jadi karena pasangan dia kurang kasih sayang. Macam-macam. Ada juga Pak Arifin. Nah, izin Bapak Ibu lah, mungkin ulun bacakan tapi ulun kada menyambat nama gini. Ini ada yang kesenangan, jalan-jalan, nonton film, ngasih makan kucing, Masya Allah. Habis itu ada juga ketika anak-anak mendapatkan prestasi, terus diberikan kesehatan. Wah, luar biasa, ini seorang ibu yang hebat sekali seperti ulun. Habis itu dia tahu nih tulisannya, ini kebebasan. Kesenangan saya adalah jalan-jalan nonton film drakor. Waduh. Ada juga ini Masya Allah, ini dipeluk suami. Habis itu ada disayang dan dirindukan anak dan suami. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Luar biasa sekali 5 kebutuhan dasar kita, macam-macam semuanya. Alhamdulillah. Cukup aja kalau Bapak Ibu kebutuhan dasar kita semuanya nih, atau ada yang kurang? Ini masuk YouTube Bapak Ibu yang kurang. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah ke 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang ini kita ada di 5 posisi kontrol guru. Nah jadi ada macam-macam nih. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya penghukum itu misalnya ini hormat bendera selama 1 jam, misalnya ada anak yang berbicara atau ada anak yang telat, nah itu dihukum itu. Habis itu ada membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak nih sudah memberitahu Pia ini selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Nah itu membuat rasa bersalah anak. Ada juga yang sebagai teman, ayo nak ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya sekali ini saja ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ada juga yang pemantau, misalnya dari ujung Sungai Tabuk sana kawahnya memantau di sekolahan sini, memantau, melihat. Atau misalnya kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Atau tidak pakai CCTV itu Bapak capsek, tidak memantau kita. Habis itu ada manajer. Nah manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bagusnya lah. Tapi kira-kira yang mana yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu? Hampir semua. Sepakatlah hampir semua. Iya. Kadang Bapak Ibu kan refleks kita nih melihat anak-anak. Misalnya aja ulun, mohon maaf lah. Misalnya ada anak disamarkan nih, Ila, misalnya namanya Ila. Nah, tidak memakai sepatu, harusnya ulun itu bersikapnya sebagai apa ya Bapak Ibu? Sebagai manajer.
kamu main bola susah kalau pakai sepatu berat. Tapi Ila tahu tidak apa kesalahanmu. Kira-kira kenapa ya Ila tidak pakai sepatu? Nah ditanya dulu Bapak Ibu sampai dia tuh memikirkan, oh ternyata aku salah, oh ternyata aku nanti harus seperti ini. Nah tapi kadang itu refleks Bapak Ibu. Ya ulun rajin tuh Ila astagfirullahaladzim kadang sepatu pulang awasnya sudah ibu ketakur duwihan untuk ibu menegurkan aja. Nah alhamdulillah kan ibu pasti lupa dari bahasa Banjar. Nah kira-kira itu posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Iya, membuat rasa bersalah kadang-kadang berasa Bapak Ibu. Nah padahal posisi kontrol yang sangat baik dan dianjurkan itu adalah sebagai manajer. Tapi kadang-kadang tadi kita bisa jual buku, pasti pernah. Sebagai teman bisa juga. Apalagi lo anak-anak yang baik nih, ibu, ya, boleh nggak bu kayak gini? Pada saat itu bukan boleh enak kai sampai memusuti. Atau bisa sebagai teman atau pemantau untuk melihat dari kejauhan, melihat. Ada lupa diri lagi, melihat aja, memantau aja tadi. Nah itu bisa juga lo karena kebanyakan pikiran sudah hilang tadi ali macam lihat. Nah yang dipikirkan jadi melihat aja diri senyum ya sudah biarlah Bapak Ibu. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah tapi ternyata harusnya sebagai manajer tadi. Nah Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol ini apakah selamanya kita harus menjadi seorang manajer menurut Bu Hentian? Ini kan ada benar salah Bapak Ibu aja. Kira-kira apakah selalu sebagai manajer kita atau boleh kita melakukan posisi kontrol lainnya? Boleh Ibu Nurul? Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Jariah. Jadi kan sesuai yang Tian bicarakan tadi bahwa sebaiknya kalau 5 posisi kontrol guru itu kita sebagai manajer ya. Tapi kembali lagi kita ini kan menghadapi beragam macam anak, sifat, kelakuannya, dan kita sudah mengamati dari sekian waktu. Jadi menurut ulun posisi kontrol guru ini tergantung situasi dan kondisi. Jadi kita bisa menempatkan posisi kontrol yang tepat untuk anak sesuai dengan kelakuan, sifatnya dan sebagainya. Bagaimana kita menindaklanjuti agar dia menjadi lebih baik lagi ke depannya, menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi menurut ulun tergantung situasi dan kondisinya. Dan biasanya kita juga tanpa menyadari kita tuh posisi kontrol gurunya yang mana. Jadi secara spontanitas saja. Itu aja menurut ulun Bu Zariah. Terima kasih. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Ibu Nurul. Iya Bapak Ibu. Walaupun pada dasarnya teorinya itu posisi manajer ini yang sangat dianjurkan dan sangat lebih baik, tapi tadi kita tergantung situasi dan kondisi. Kadang kita refleks juga. Pernah juga Bapak Ibu lah setelah CGP ini mengubah hidup ulun yang benar. Masya Allah. Iya. Tadi Bu Mamai habis Bu Mamai marah-marah. Dia adalah hal kasihan benar. Nah sudah tegak-tegak ilah kelihatan nih Pandira kata-kata Bapak Iqbal. Pian ya Bu ya, jangan sampai ilmu pian di CGP ini kagak berguna khususnya untuk di kelas ulun pribadi. Jadi menetapkannya di posisi kontrol tadi yang manajer yang tahu loh aku yang salah. Nih apa kesalahan pian sekalinya 10 yang tahu kesalahannya. Kira-kira kayak apa cara pian menyelesaikannya? Sampai istirahat oke. Ibunya gagal kita menerapkan sebagai manajer. Nah Ibu jadi macam-macam atau itu jadi tergantung situasi. Tapi ya tadi kita berusaha lah untuk mengambil posisi kontrol yang paling baik. Tapi ya tadi tergantung lagi kita kembalikan ke kelas kita masing-masing, bagaimana siswa kita dan bagaimana cara kita mengontrol anak tersebut sebagai seorang guru. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar. Pernah juga kita ini
kemarin dijelaskan oleh Ibu Nurjana. Untung mencetak banget hari pas Ibu Jana menjelaskan tuh mencetak sehari pas udah mempelajarinya kan ingat pulang pas sudah CGP ini nah pernah ya dulu nih hari itu mencetak benar tapi kalau ditanya orang angkat tangannya angkat tangan tuh bukan berarti paham anak mundur jadi ada mau baca modulnya nah jadi segitiga restitusi ini baru Bapak Ibu juga ulun mendengarnya jadi kita sharing-sharing saja bahkan ada teman ulun juga CGP angkatan 11 saking beliau itu baru mengenal segitiga restitusi jadi beliau itu membaca segitiga restitusi apa aja gitu kayak gitu nah jadi bila kolaborasi tertawa mendengar si dia karena si dia kurang familiar dengan kata-kata itu jadi apa namanya menyebutkan kata itu saja itu salah-salah gila itu raminya belajar nih ibu berkolaborasi nah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, boleh orang tua juga agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah nanti ada tuh videonya ulun merestitusi anak ulun dengan beberapa kali tag jujur benar. Nah segitiga restitusi itu ada tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah Bapak Ibu yang namanya budaya positif tadi salah satunya juga menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan ada kita tuh anak kita tuh berperan ada yang ibaratnya menghukum anak, ada yang konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi ini yang terbaiknya lah kayak itu juga menanyakan keyakinan. Jadi akhirnya anak itu membuat keyakinan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah atas kesalahan yang dilakukan. Misalnya ada kasus Bapak Ibu lah, si anak ini salah warna sepatu. Dia itu karena mungkin main game lah malam. Habis main game itu tengah malam. Anak sekarang kan sering itu main game lah. Apa tuh Bapak Iqbal? Mobile Legends kah? Nah, ini kadang guring mungkin jam 1, jam 2. Akhirnya pagi alarm berbunyi kalau mendengar juga Bapak Ibu lah. Salah sepatu, datang cepat-cepat terlambat salah sepatu ulang. Nah, jadi jalan bapaknya. Jika kita tuh malah sudah Bapak Ibu lah terlambat pulang misalnya atau kenapa nih terlambat sudah jam 8. Nah, tapi kalau kita pakai segitiga restitusi, kalau kita marah-marah kita tanya dulu. Nah, kenapa sepatunya berbeda? Ibu tahu pakai sepatu warna pink itu lebih cocok atau lebih keren. Nah, tapi dia tahu lah. Kenapa pakai padahal itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu dianggap karena papa dulu. Semua orang bisa berbuat salah. Nah, jadi anak tuh kadang terkejut. Kenapa pakai? Tapi kira-kira pian tahu lah apa warna sepatu yang wajib di sekolah kita. Hitam yang sana. Pian tahu itu hitam. Kenapa anak pian kadang memakai? Ditanya misalnya ulun ketiduran mulai, ulun terlambat jadi ulun buru-buru misalnya. Nah jadi kata bapaknya pulang menanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau pian melakukan seperti ini, kira-kira besoknya pian akan melakukan ini lagi lah. Kalau pian sudah tahu peraturan sekolah, nah itu menanyakan keyakinan Bu. Jadi Bapak Ibu, anak tuh berpikir, oh ternyata tidak boleh Bu, belum berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah sampai situ itu sudah restitusi, itu sudah mencakup menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tapi Bapak Ibu, kadang itu kita nih refleks Bapak Ibu lah, jadi langsung marah. Habis itu ada tuh suatu kasus juga, jadi ketika anaknya itu salah pakai sepatu, copot sepatunya, lalu diambil gurunya. Kira-kira itu penghukum kah atau apa ya Bapak Ibu? Itu penghukum Bapak Ibu, nah tuh habis sepatu penghukum. Habis itu kalau misalnya kan Bapak nakanya esok kita menjuri lah, nah itu kira-kira apa ya Pak? Teman, habis itu memantau salah nih, kayak lu tadi pantau itu salah, bisa memantau, habis itu diperbaiki, bisa juga dilihat aja. Nah, habis itu bisa juga membuat rasa
kira-kira itu apa? Rasa bersalah. Nah, benar sekali. Nah, jadi itu tadi segitiga restitusi. Nah, terima kasih ya satu mapnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada salah satu video belum merestitusi anak. Tapi Bapak Ibu ini sangat susah sekali ternyata dilakukan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu semua kasus kan bisa direstitusi? Tidak, jadi kan mesti kita tuh bila ada kasus kita restitusi. Contohnya ada anak yang mencuri, itu kan kasus besar. Karena kalau kita merestitusi, jadi ada tindakan lain yang harus kita sepakati bersama di sekolah. Ya pastinya yang mendidik juga, yang menimbulkan hal positif bagi anak. Tapi itu tidak bisa direstitusi. Jadi kalau nanti ada yang mencuri, ya ampun, kenapa dia ngambil 1.000 aja? Jangan ada 2.000 misalnya. Salah pulang. Atau misalnya jangan 500 saja. Nah, ulun pernah juga anak merestitusi video nih, anak merestitusi anak ulun mengintip anaknya di WC. Merestitusi, kenapa anak dia melakukan hal itu kada baik. Jadi sahutannya Bapak Ibu, karena Bu ulun jujur aja Bu, melihat oh ini bagus deh, aku sudah. Tapi Bu aja kata kelihatan. Aduh, jadi ulun nih bagus sudah jawabannya, tapi ternyata tidak semua bisa direstitusi. Jadi tadi tergantung tadi, tapi itu jadi pasti ulun Bapak Ibu, itulah naluri seorang guru. Insya Allah kita bisa aja bila dijalankan apapun kondisinya, kita kalau aja menjalani itu naluri kita sebagai seorang guru. Tadi ibarat sudah di kelas, sudah di lapangan, itu sudah bisa kita, karena naluri itu sudah ada pastinya. Nah, jadi ini nih apa namanya tentang pembelajaran seperti ini wajib juga kita ketahui untuk menebalkan laku kita aja untuk membersamai anak. Tapi selebihnya naluri kita itu sudah ada aja. Okay. Dan ulun anak menunjukkan sebuah video ulun merestitusi. Nah, harusnya itulah direstitusi Bapak Ibu lah, tapi tadi gagal. Nah, ini si Ajil. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu video saat ulun merestitusi anak ulun. Maaf ya, di salah satu kelas ulun, si Irfan ini, Bapak Ibu, ketika jeda pembelajaran, dia itu pinjam rautannya temannya yang bernama Amel. Rautan itu ya rautan yang berbentuk itu Bapak Ibu yang besar. Nah, harusnya kan namanya rautan itu yang dibuat itu pensil. Tapi karena anak ulun sangat luar biasa bereksperimen, punya teman kurang dieksperimenkannya, jadi dibuatnya sedotan. Nah, jadi sedotan itu terkajal di dalam rautan tersebut. Sudah dibongkar teman-temannya, udah membongkar juga. Alhamdulillah tambah rusak. jadi Amel tambah menangis. Nah, lalu akhirnya Mama Amel ditanya sama Amel. Intinya tuh Amel tuh mau minta ganti. Wajar Bapak Ibu karena punyanya rusak, jadi harus diganti kan. Nah, jadi ulun bicara sama Irfan. Jadi Irfan Jurno. Tapi itu di video. Jadi videonya ini adalah ulangan. Jadi tanya sama Irfan tahu tidak? Kalau punya teman itu kira-kira harus apa ya? Jadi kata Irfan harus bertanggung jawab Bu kira-kira. Nah, kalau misalnya rautan itu harusnya diisinya oleh apa? Pensil Bu. Kenapa ya? Tapi sebelum tanya itu ditanya dulu ke Bapak ya, nah, kalau misalnya kayak salah. Nah, itu menentukan identitasnya dulu supaya jangan terkajut kan. Bapak namanya semua orang kan salah, pernah salah gitu kan. Jadi kata Bapak kalau pengen salah, tapi pengen harus bertanggung jawab, apalagi ini merusak barang orang lain. Ini Bu, kayak gitu. Nah, jadi si Irfan ini belum tanyai kenapa Irfan jadi sampai punya Amel itu rusak, dijelaskannya tuh dengan rinci sama dengan apa yang dijelaskan oleh Amel. Alhamdulillahnya anak ini jujur aja dengan apa yang dengan apa yang diperbuat. Jadi habis itu ulun ada lagi nih, Irfan kira-kira apa yang harus Irfan lakukan setelah akhirannya itu? Nanti Bu ulun minta maaf sama Amel,
habis itu tuh saudara minta sudah, tapi nanti minta maaf lagi sekali katanya. Habis itu nanti apa yang akan Bapak lakukan? Ini Bu mengganti punya Amel gitu katanya. Jadi dia memikirkan sendiri, bukan Ulun yang menyuruh, nanti diganti nama lakukan, tapi dengan pikirannya sendiri. Lalu Ulun menebalkan lampunya lagi dengan ingin nanti diganti nama, bilang dulu sama mama. Tapi kalau misalnya Irfan takut bilang sama mama, nanti ibu yang izin ngomong ke mama. Kalau Irfan hendak lebih bertanggung jawab, Irfan bisa nabung, misalnya 1.000 sehari. Nanti kalau sudah terkumpul baru minta berikan sama mama lautannya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya lumayan sulit Bapak Ibu mengajak anak untuk berinteraksi yang restitusi ini. Kadang anak tuh tahu dia salah, salah kayak gitu. Nah tapi kadang-kadang dia belum bisa memikirkan apa yang harus dilakukan setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu dari Ulun. Banyak video-videonya, nanti bisa aja Ulun share Bapak Ibu lah, karena mungkin waktu juga kan sudah jam berapa ini. Bapak Ibu dengan segala hormat silahkan buka handphone pian. Nah beranian soalnya 4 buting aja Bapak Ibu. Ada banyak anak sebuting loh. Kamu salah nongol dia, nomor 4 kan lumayan sedikit. Nah, join Quizzes, ketik di Google Quizzes. Habis itu nanti pakai kode 165179 5179 165179. Sudah Bapak Ibu? 165179. Ini buat pasti hanya si Ibu Ijah. Ayo yang lain berpartisipasi, karena bakso kita sudah datang, Masya Allah. Ibu Mailan, Ibu Ayu sudah bergabung, Ibu Nurul Hikmah sudah bergabung. Ini soalnya nanti Ibu tentang nih kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti misalnya anak itu ada misalnya percakapan anak. Nah kira-kira anak itu perlunya apa Bapak Ibu itu? Nah nanti kita buka di sini. Bu Yeni, Ibu Ani ini siapa? Ibu Ani, ternyata Bapak Sarwani. Siapa lagi? Kita mulai Bapak Ibu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain silahkan juga join. Soalnya cuma 4. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa tuh?
mengambil waktu jam istirahat pian-pian semuanya. Habis itu kita rela dunia akhirat karena buat pian mau berbagi dan sharing dengan ulun. Kiranya untuk yang terakhir ini ada yang mau bertanyakan dulu Bapak Ibu. Kalau tidak kita langsung ulun tutup. Ada yang ingin bertanya? Iya, langsung aja Bapak Ibu lah, ulun tutup. Boleh nanti kita kadang hanya sharing pas di sini, boleh di kantor kita pas duduk-duduk kita bisa sharing atau di komen selanjutnya. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ulun kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Jeria SPD selaku narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Baihaqi SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan baik, mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala nabi syuhuna al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil aliyil a'la wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuhum shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka tawbatan wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma nas'aluka al-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmah ummati sayyidina Muhammad wa mas'ul ummati sayyidina Muhammad wa majbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La natu alaina tawbatan nasuha, la natu alaina tawbatan nasuha, la natu alaina tawbatan nasuha. Rabbana sallallahu alaihi wasallam ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Baihaqi SPD. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kompel kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan kompel kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Ulun selaku pembawa acara mohon undur diri dan meminta maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun kata dalam memandu kompel hari ini. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.